Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, silakan duduk. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Nah, baiklah. Langsung saja saya mulai. Nah, jadi di sini saya sebagai kabid atau kepala bidang di perusahaan industri kita akan melaksanakan meeting mengenai permasalahan rendahnya kepuasan kinerja karyawan di perusahaan kita ini. Nah, jadi permasalahannya itu tadi mengenai rendahnya kepuasan kinerja karyawan di perusahaan kita. Jadi permasalahannya itu ada beberapa faktor yang mungkin terjadi di perusahaan kita. Yang pertama yaitu tujuan dari perusahaan tidak terlaksana atau mungkin kurangnya pelatihan para karyawan di perusahaan kita. Jadi hal tersebut terjadi terkadang juga karena tidak tercapainya target perusahaan atau dikarenakan hal tersebut tidak sesuai yang terjadi di perusahaan kita ataupun sesuatu yang mungkin saja terselip dari pandangan perusahaan sehingga hal ini menjadi evaluasi. Di sini saya meminta pandangan atau pendapat kalian bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Baik, untuk Talita dipersilakan. Baik, Bu. Jadi menurut pendapat saya tentang masalah rendahnya kepuasan pada kinerja perusahaan kita ini, bahwa sebaiknya kita juga harus memberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. Mungkin saja kita pernah memberikan tugas lain yang melenceng dari bidang karyawan tersebut, seperti mungkin di bagian keuangan, tetapi kita memberikan tugas di bagian bagian sekretaris gitu, Bu. Oh, berarti masukan dari kami itu salah penempatan karyawan. Jadi karyawannya ini tidak sesuai dengan kinerja yang dia punya. Iya, Bu. Jadi kita harus memberikan tanggung jawab juga, lebih kayak memperhatikan lagi kepada karyawan ini biar mereka ini puas gitu dalam kerjaannya gitu, Bu. Kemudian dari Dea, apa yang perlu disampaikan? Menurut pendapat saya, jangan membuat karyawan merasa segan atas pendapat yang mereka miliki. Di dalam perusahaan ini, kita kan perlu membuat perusahaan itu yang lingkungan yang bagus, dan salah satunya itu jangan membuat karyawan menjadi segan dengan yang mereka memiliki pendapat yang mereka miliki. Nah, jadi itu jika nanti pendapat mereka tidak sesuai dengan perusahaan yang kita miliki atau bertolak belakang, kita tidak harus menolaknya, melainkan kita harus bisa mempertimbangkannya kembali. Apakah itu juga bisa memasukkan nanti pendapat yang diberikan. Nah, dan cara ini tuh supaya nantinya karyawan bisa lebih berpikir lebih kreatif dan kritis lagi. Itu saja menurut saya. Berarti dari pandangan Dea, di perusahaan kita ini terjadi kinerjanya rendah itu karena kurangnya komunikasi. Baik, dari Fidik. Pendapat dari saya itu dengan memberikan pelatihan pada karyawan. Karena dengan adanya memberikan pelatihan kepada karyawan akan sangat puas bekerja di tempat kita. Sebab apabila ada pekerjaan yang belum dimengerti atau ada karyawan yang masih baru, maka perusahaan akan dapat melatih karyawan tersebut mampu bekerja dengan lebih profesional dengan maksimal. Berarti akhir-akhir ini di perusahaan kita itu pekerjaannya kurang stabil gitu. Baiklah, untuk dari Saudara Rasta. Menurut pendapat saya mengenai masalah perusahaan kita ini, memberikan semangat kepada karyawan, misalnya kayak memberikan liburan kepada karyawan, atau itu mengadakan liburan bersama, misalnya ke Bali atau kemana gitu kan, untuk meningkatkan semangat mereka untuk bekerja lagi. Oh, berarti menurut pandangan dari Rasta itu mereka itu kayak dibutuhkan waktu libur gitu ya? Iya. Waktu senggang untuk refreshing gitu. Iya. Baiklah,
Untuk Saudara Susi, Nah, di sini pendapat saya kita memberikan fasilitas atau pendukung dan penunjangan pekerja pada karyawan. Nah, tentu saja hal tersebut akan mampu memberikan kepuasan kerja pada karyawan tersebut. Contohnya itu seperti memberikan fasilitas di kantor itu seperti laptop atau komputer untuk mendukung pekerjaan lebih mudah. mungkin saja terjadi hal itu. Baiklah, nanti akan saya pertimbangkan lagi. Kemudian untuk dari Saudara Anggi, Menurut saya Bu, kita dapat melakukan evaluasi. Tidak dapat dipungkiri dari kegiatan yang teman-teman sebutkan tadi memberikan efek positif atau malah tidak memberikan efek sama sekali. Oleh karena itu Bu, kita harus melakukan evaluasi tiap waktu agar perusahaan yang kita kerjakan dapat berjalan dengan optimal. baiklah. Jadi saran kalian untuk memecahkan masalah dari perusahaan kita ini sudah saya terima, dan sarannya itu sangat membantu bagi saya sebagai kabid dari perusahaan ini. Nah, jadi seperti tadi ada dibilangnya kayak kurangnya waktu untuk refreshing atau fasilitas kantor kurang memadai, kurangnya komunikasi di perusahaan kita. Apakah itu sering terjadi di akhir-akhir belakangan ini? Menurut saya, iya Bu, karena mungkin karyawan itu takut dengan pendapat yang dia miliki, karena takutnya itu tidak sesuai dan langsung ditolak, dan tidak ada membuat pertimbangan, dan jadi itu bisa membuat karyawan tidak betah di perusahaan dan membuatnya menjadi sakit hati. Nah, di situ tuh nanti jadinya karyawan tuh merasa kecewa dengan pendapat yang diberikan, yang langsung ditolak gitu, tidak ada pertimbangan kembali. Oke, baiklah. Mungkin itu terjadi ya di akhir-akhir ini. Apakah di perusahaan kita itu juga dibutuhkan pelatihan supaya kinerja perusahaan kita itu agar tercapai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan ini? Ya Bu, sangat diperlukan pelatihan terhadap karyawan-karyawan kita, karena mungkin saja untuk karyawan yang belum ada pengalamannya, kita berikan pelatihan supaya menambah wawasannya dan bisa menambah kepuasan dia di kinerja tersebut. Jadi kita juga bisa melihat dia ini ahlinya di mana gitu Bu. Baiklah, jadi meeting kita pada siang hari ini sudah selesai, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saran kalian mengenai kurangnya kinerja di perusahaan kita ini. Nah, apabila nanti ada pendapat atau masukan dari kalian masing-masing perlu dibicarakan lagi dengan saya, bisa hubungi saya tanpa meeting kayak ini. Baik Bu, selamat siang. Siang semuanya.